ijtihad. Ijtihad adalah proses berpikir kreatif yang digunakan untuk menentukan hukum dalam situasi yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ini merupakan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam pada masalah-masalah kontemporer yang muncul dalam masyarakat. Selanjutnya, memahami ijtihad. Ijtihad bukan hanya sekedar mencari jawaban, tetapi lebih kepada proses mendalam yang melibatkan analisis, interpretasi, dan penalaran. Mujtahid, yaitu orang yang melakukan ijtihad, harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Mereka juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, materi yang saya akan bahas adalah tujuan ijtihad dan contoh ijtihad dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yang saya akan bahas di sini adalah tujuan dari ijtihad. Tujuan utama ijtihad adalah untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks yang selalu berubah. Tujuan pertamanya adalah untuk menentukan hukum. Jadi ijtihad ini sangat penting dalam membantu ulama menemukan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bayangkan ketika kita sedang menghadapi masalah baru yang belum pernah muncul sebelumnya, seperti isu-isu etika dalam teknologi modern atau dilema sosial yang kompleks. Misalnya, bagaimana hukum Islam mengatur penggunaan media sosial. Nah, dalam situasi seperti ini, ijtihad berperan penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan bisa diterapkan meskipun Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan masalah tersebut secara eksplisit. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kedalaman hukum Islam dalam merespon tantangan zaman. Tujuan kedua adalah menjaga kemaslahatan umat. Jadi ijtihad ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan hukum, tetapi juga untuk memastikan setiap keputusan membawa kebaikan dan manfaat bagi umat Islam secara keseluruhan. Contohnya, dalam menentukan kebijakan kesehatan masyarakat yang baru, seperti respon terhadap pandemi, ijtihad membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut adil, seimbang, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ijtihad ini juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga kesejahteraan dan kemakmuran umat. Dari sini kita bisa melihat bagaimana ijtihad menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta antara hukum dan keadilan. Tujuan ketiga adalah menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas. Nah, di mana dunia terus berubah dan demikian juga tantangan yang dihadapi umat Islam, ijtihad memungkinkan ajaran Islam untuk tetap relevan dan bisa diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi yang terus berubah. Misalnya bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks kehidupan modern, seperti dalam dunia bisnis digital atau etika penggunaan teknologi canggih. Ijtihad bisa memastikan bahwa ajaran Islam bisa tetap hidup dan fleksibel, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ini memperlihatkan betapa dinamisnya hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Pembahasan yang kedua yaitu contoh ijtihad dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama adalah penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Jadi penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri atau 1 Syawal ini adalah contoh nyata dari aplikasi ijtihad. Dalam Islam, penentuan awal bulan dilakukan dengan melihat penampakan bulan baru atau hilal. Namun, metode yang bisa digunakan juga bisa berbeda, yaitu melalui Syawal. Jadi penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri atau 1 Syawal ini adalah contoh nyata dari aplikasi ijtihad. Dalam Islam, penentuan awal bulan dilakukan dengan melihat penampakan bulan baru atau hilal. Namun, metode yang bisa digunakan juga bisa berbeda, yaitu melalui pengamatan langsung, ruqyat, atau perhitungan astronomi atau hisab. Nah, ruqyat ini adalah metode yang melibatkan pengamatan langsung terhadap hilal. Biasanya pada malam ke-29 Syaban, umat Islam akan mengamati bulan. Jika terlihat, maka hari berikutnya adalah awal Ramadan. Metode ini banyak digunakan di negara-negara yang mengandalkan observasi visual sebagai panduan utama. Kemudian hisab. Hisab adalah metode yang menggunakan perhitungan astronomi untuk menentukan posisi bulan.
Dengan perkembangan teknologi, metode ini menjadi lebih akurat dan bisa memprediksi kapan hilal akan muncul tanpa perlu observasi langsung. Jadi ini sangat berguna di wilayah-wilayah yang cuacanya sering menghalangi pandangan. Contohnya di Indonesia, pemerintah mengombinasikan kedua metode ini pada malam yang sama yang dilakukan Ruqyat di beberapa titik pengamatan di seluruh negeri dan hasilnya dikonfirmasi dengan hisab. Ini adalah wujud nyata dari ijtihad di masa modern, di mana tradisi dan teknologi bekerja bersama-sama untuk mencapai kesepakatan. Kemudian contoh kedua adalah penetapan besaran cukai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Telah kita ketahui bahwa Umar bin Khattab ini adalah seorang contoh teladan dalam menggunakan ijtihad untuk menetapkan kebijakan ekonomi yang adil. Ketika ia menjadi khalifah, ia dihadapkan pada tantangan mengelola keuangan negara di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang pesat. Situasi ekonomi di mana Umar bin Khattab ini dia harus menentukan kebijakan pajak yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat itu. Misalnya dia menetapkan cukai atas produk impor, memastikan bahwa ada pemasukan negara yang cukup tanpa membebani rakyat. Ini termasuk menetapkan tarif khusus untuk pedagang asing dan lokal agar kompetisi tetap sehat dan adil. Kemudian pertimbangan sosial. Umar bin Khattab selalu mempertimbangkan kemaslahatan umat. Contohnya, dia mengecualikan kelompok tertentu seperti fakir miskin dari pajak untuk memastikan kesejahteraan mereka. Kebijakannya selalu mempertimbangkan prinsip keadilan dalam Islam, yakni distribusi kekayaan yang merata dan mendukung kesejahteraan sosial. Jadi dengan menggunakan ijtihad, Umar bin Khattab ia bisa menyelesaikan kebijakan ekonominya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada masanya. Meskipun tantangan yang dihadapinya berbeda dengan masa Nabi Muhammad SAW. Jadi itu saja penjelasan dari saya tentang tujuan ijtihad dan contoh ijtihad dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan membahas tentang penerapan ijtihad dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu keuangan dan ekonomi. Dalam hal ini, ijtihad diterapkan untuk mengembangkan produk atau metode keuangan. Dan juga ijtihad digunakan untuk memastikan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua itu teknologi. Ijtihad membantu dalam menemukan jawaban apakah teknologi yang dibuat dan dikembangkan itu tidak bertentangan dengan syariat. Ini menunjukkan bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern. Yang ketiga, medis. Ijtihad diperlukan untuk menentukan hukum terkait tindakan medis yang kompleks. Yang keempat itu hukum pidana. Hukum pidana ini memberi pandangan, menangani, serta mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan syariat. Yang kelima, pendidikan. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ijtihad ini berperan dalam menentukan materi dan metode pengajaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang berikutnya, proses ijtihad. Jadi ada 4 proses ijtihad. Yang pertama itu identitas masalah. Mujtahid harus mengidentifikasi masalah yang perlu ditentukan hukumnya. Jadi mujtahid ini harus mendefinisikan masalah yang akan dibahas secara tepat. Yang kedua, pengumpulan data. Mujtahid mengumpulkan data yang relevan dari Al-Quran dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Tahap ini membutuhkan penelitian yang menyeluruh dan pemeliharaan informasi yang cermat. Yang ketiga, analisis dan interpretasi. Mujtahid menganalisis data yang terkumpul dan menginterpretasikannya dengan menggunakan metode ijtihad yang tepat. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan metodologi hukum Islam. Yang keempat itu penerapan hukum. Berdasarkan analisis dan interpretasi, mujtahid menentukan hukum yang berlaku. Oke teman-teman, yang berikutnya ada beberapa ijtihad. Antara lain, yang pertama, ijtihad mutlak. Ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sangat tinggi. Mereka dapat menentukan hukum berdasarkan pemahaman mereka sendiri tentang Al-Quran dan hadis. Yang kedua teman-teman, ijtihad taklid. Ijtihad dilakukan dengan mengikuti pendapat mujtahid lain yang dianggap lebih ahli. Yang ketiga, ijtihad jazak. Ijtihad ini dilakukan oleh seorang mujtahid yang mempunyai keterbatasan ilmu. Mereka hanya dapat menentukan hukum berdasarkan pendapat mujtahid lain yang lebih ahli.
Ijtihad sangat penting dalam Islam. Karena kenapa teman-teman? Yang pertama itu menjaga dinamika Islam. Ijtihad memungkinkan Islam untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang kedua, memecahkan masalah kontemporer. Ijtihad dapat dilakukan untuk menentukan hukum dan situasi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, menghindari kemalasan. Ijtihad mencegah Islam dari menjadi kaku dan tidak relevan dengan kehidupan manusia. Yang kedua, memecahkan masalah kontemporer. Ijtihad dapat dilakukan untuk menentukan hukum dan situasi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, menghindari kemalasan. Ijtihad mencegah Islam dari menjadi kaku dan tidak relevan dengan kehidupan manusia. Nah, melalui penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ijtihad adalah proses berpikir kreatif yang penting dalam Islam, yang dimana melalui ijtihad, Islam dapat menentukan hukum dalam berbagai situasi dan zaman. Dan menentukan ijtihad